kami di sini dan hai kalian. Terima kasih udah klik video kami dan jangan lupa cermati apa yang kami rangkum di sini. By the way, ada yang tahu malas itu punya fungsi? Pada bingung kan? Ini solusinya. Tonton terus video kami sampai habis ya, agar kalian tahu apa yang nanti jadi jawabannya. Dan jangan lupa subscribe, share, and like video kita ya. Tunggu apa lagi? Karena klik tombol subscribe secepatnya. Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton. So guys, have nice day. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Namaku Kak Venus. Hari ini aku akan mengenalkan adikku yang bernama Ara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ara. Oh iya, aku belum ucap salam ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dan satu lagi ada Dr. Mars. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan informasi mengenai apa saja yang ingin kalian ketahui. Dari sini yang akan menjelaskan materi tentang fungsi malas. Masih jam 6:30 ternyata. Tidur lagi Loh, udah jam 6:30 ternyata. Aku lihat Kak Venus dulu. Udah bangun belum ya dia? Astagfirullah Kak Venus, ini udah jam 6:30 loh. Kenapa belum bangun juga? Udah siang nih. Dasar manusia tukang tidur. Aduh, Ara, ini adalah caraku untuk memanfaatkan waktu tidurku dengan baik. Ara, sana, hush, kamu pergi. Gini amat dia punya kakak, kayak kebo. Sebenarnya kamu tahu nggak sih kalau malas itu punya fungsi? Jadi yang Kak Venus lakukan sekarang ini punya fungsi loh sebenarnya. Assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Di sini Ara mau ngasih tahu kalian loh, kalau kata Kak Venus, malas itu ada fungsinya. Kalian mau tahu nggak apa fungsinya malas? Tapi sebelum itu, kalian harus tahu malas itu apa loh. Ayo, siapa yang di sini udah tahu malas itu apa? Nanti kita bahas ya. Malas adalah suatu penyakit yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Penyakit yang terkadang bila diremehkan malah cenderung semakin melonjak, semakin cenderung menunjukkan ketidakbersahabatan positifnya dengan manusia. Lalu, fungsi malas itu ada nggak ya? Kalau menurut Devon Chris PhD, seorang psikolog sosial, penulis, dan profesor psikologi yang menganut teori kemalasan itu mitos, menunjukkan pada penundaan, yakni sesuatu yang umumnya dikaitkan dengan kemalasan. Orang suka menyalahkan perilaku mereka yang menunda-nunda. Menunda pekerjaan pasti terlihat malas. Hayo, bagi kalian yang suka menunda pekerjaan, jangan malas-malasan ya. Kata Pris, ketika seseorang gagal memulai pekerjaan yang mereka pedulikan, biasanya bisa disebabkan karena kecemasan usahanya tak cukup baik, atau mereka kebingungan langkah-langkah pertama dari tugas itu. Itu namanya bukan kemalasan, namun seperti penyakit mental. Misalnya, tidak ada motivasi yang sering disertai dengan depresi, kurangnya dukungan emosional dan praktis, ketidakmampuan untuk menemukan makna atau tujuan dalam suatu tugas, ketakutan akan kegagalan, dan masih banyak lagi. Lebih jelasnya, yuk kita dengarkan penjelasan dari Dr. Mars. Mana ya Dr. Mars? Dr. Mars. Oh, Dr. Mars. Itu ternyata Dr. Mars. Halo Dr. Mars.
Alhamdulillah, akhirnya Ara pergi juga. Ganggu orang lagi tidur aja. Waalaikumsalam. Halo juga Ara, gimana nih kabarnya? Kabarku, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Dokter Mars sendiri gimana? Baik juga kan? Aku di sini mau apa? Hayo, dokter. Kok aku malah cerewet sih? Maafin Ara ya, dokter. Gini, di sini Ara mau tanya nih, boleh nggak? Boleh ya. Udah deh, capek. Dokter, aku mau tanya nih. Alhamdulillah, dokter juga baik. Kamu mau tanya apa nih? Mau tanya apa ya? Oh iya, lupa. Mau tanya gini. Kata Kak Venus, malas itu ada dampak positifnya. Emang iya ya, Dok? Kok aku baru dengar? Boleh minta penjelasannya? Oh, soal itu, tentang kemalasan ya? Sini, aku jelasin. Jadi gini Ara, selain dampak negatif, ternyata sikap malas itu juga memiliki dampak positif loh. Yang pertama, memiliki fokus rencana jangka panjang. Ketika kamu mengizinkan pikiranmu untuk berkeliaran kemana-mana, kamu memikirkan mengenai masa depan dan rencana-rencana jangka panjang 14 kali lipat lebih sering dibandingkan ketika kamu memaksakan diri untuk fokus. Ini adalah hasil dari penelitian yang diterbitkan di jurnal Consciousness and Cognition. Karena bila kamu memberikan diri waktu untuk istirahat, maka bisa berujung pada perencanaan goal yang lebih baik. Yang kedua nih, memiliki efisiensi lebih tinggi. Mengapa bisa begitu? Karena tujuan akhirmu adalah mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa beristirahat. Sebagai orang malas, biasanya kamu akan bekerja lebih keras untuk bisa memaksimalkan efisiensi. Yang ketiga, orang malas punya daya cipta. Orang malas biasanya sangat kreatif ketika mengatur pekerjaan. Mereka suka to the point dan tidak mau membuang-buang waktunya untuk sesuatu yang tidak penting. Nah, ini baru bener. Nah, yang keempat nih. Orang malas lebih suka berwirausaha. Mereka biasanya mempunyai banyak sekali gagasan dan proyek yang ingin dikerjakan. Nah, di otak mereka tidak dipenuhi dengan pemikiran dan tanggung jawab yang berlebih. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda, dan bagi orang malas, lebih penting hasil daripada melakukan proses yang membosankan. Besok Kak Venus buka usaha keripik pari. Ya ampun, emang Kak Venus yakin mau buka usaha keripik pare? Ih, rasa keripik pare tuh pahit loh, Kak. Kakak nggak percaya ya rasanya pahit? Coba deh besok aku masakin, rasain sendiri tuh gimana rasanya keripik pare. Ih, aku aja nggak suka. Biarin, ya. Gimana nih, Ara, Venus? Kita lanjutin ya. Oke, yang selanjutnya nomor 5. Mereka tahu kapan waktu beristirahat. Bagi para pemalas, istirahat adalah sesuatu hal yang sangat penting. Mereka mengetahui kapan harus rileks dan kapan harus bekerja. Orang yang bekerja terlalu keras panjang waktu akan lebih cepat pikun ketimbang para pemalas. Menurut beberapa ilmuwan, orang yang produktifnya di malam hari dan memaksakan diri untuk berolahraga secara intensif justru akan merusak kesehatan. Tuh, dengerin Ra kupingnya. Dibuka lebar-lebar. Ih, apaan sih Kak Venus? Gak usah narik kuping segala. Sakit tahu sampai kupingku merah. Awas ya. Yang keenam, mereka tahu tujuan yang ingin dicapai. Para pemalas mengerti bagaimana memprioritaskan dan memusatkan perhatian pada tujuan mereka sendiri, bukan pada yang dipaksakan orang lain. Fokus nih ya ceritanya. Ih, Ketujuh, para pemalas adalah orang pintar. Nah, kalian bingung kan kenapa orang malas adalah orang pintar? Karena orang malas selalu mencari cara bagaimana ia bisa bersantai saat kerja, bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
Yang terakhir nih, Ara, Venus, dengerin ya. Nah, yang terakhir nih, orang malas hidupnya lebih seimbang. Karena mereka tahu waktu yang mereka punya bukan hanya untuk bekerja. Orang-orang malas akan selalu menyediakan waktu untuk beristirahat ataupun bersenang-senang. Mereka akan menyempatkan waktu untuk malas-malasan dan menikmati jerih payah mereka selama ini. Karena mereka tahu kalau uang gak akan dibawa mati. Nah, jadi itu Ara, Venus, dan teman-teman semua. Sudah tahu kan sekarang apa fungsi malas? Tapi ingat ya, malas yang di sini bukan malas yang berarti asal-asalan dan tidak ada tujuan hidup sama sekali. No pain, no gain. Jika kamu hanya tidur-tiduran saja dan benar-benar bersantai seharian, tentu kamu gak akan bisa maju, karena kamu sendiri bingung akan kemana. Malas itu wajar dan boleh, tapi kamu juga harus tahu kapan kamu harus serius dan kapan kamu harus bertindak cepat. Jadi, pada intinya, mengenai kata-kata malas tidak akan selalu merujuk kepada hal yang negatif. Akan tetapi, malas juga mempunyai arti positif yang jarang diketahui oleh semua orang. Nah, paradigma yang seperti ini yang perlu kita perjelas, bahwa kita memandang suatu permasalahan tidak hanya bertumbuh kepada satu sudut pandang saja. Namun kita juga perlu untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang dari sedikit penjelasan tadi, semoga dapat memberi pengetahuan dan pemahaman kepada kita semua tentang bagaimana arti ataupun fungsi dari kata-kata malas. Terima kasih telah menonton video pertama kami. Jika kamu suka dan menghibur, kasih tahu teman-teman yang lain ya, biar mereka ikutan pintar, kayak kamu tentunya. Semoga berkesan dan bermanfaat ya. Serta jangan lupa, yang terakhir ya teman-teman, like, komen, dan subscribe. Tak ingetin loh, buat kamu subscribe. Udah nih, tak ingetin. Kurang apa lagi coba? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan ditunggu video yang lainnya. Dan sayonara dari kita semua.